Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini, semoga semuanya sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Ya, ketika berbicara tentang orang Cina di Malaysia dan Tionghoa di Indonesia, terdapat perbedaan. Meskipun sama-sama masih dari keturunan Cina, namun Tionghoa di Indonesia tidak semuanya fasih berbahasa Mandarin, sementara di negara tetangga, warga Malaysia yang beretnis Cina fasih berbahasa Mandarin. Nah, ada salah satu konten kreator Indonesia yang sekarang bekerja di negara tetangga ini, membuat konten dengan judul, Cina Indonesia dibuat malu, orang Melayu Malaysia lebih fasih berbahasa Cina. Dari judulnya ini, memang terkesan dilebih-lebihkan seakan-akan semua orang Melayu di Malaysia bisa berbahasa Cina. Oke, mari kita tonton sekilas videonya. Ramai orang Melayu Malaysia menguasai banyak bahasa karena kebebasan dalam perkauman ataupun pergaulan di Malaysia itu cukup dari sejak dini pun sudah diajari bahasa-bahasa lainnya, bukan bahasa Melayu. Di Indonesia ada undang-undang Pancasila yang terbagi menjadi 5. Oke, kita komentari dulu. Memangnya sejak kapan di Indonesia ada undang-undang Pancasila yang terbagi menjadi 5? Yang ada hanya Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea dan Pancasila dengan 5 silanya, termuat pada alinea keempat. Masa warga negara Indonesia, tetapi tidak bisa membedakan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Di Malaysia itu pun juga ada rukun negara yang terbagi menjadi 5. Akan tetapi bedanya kalau di Indonesia, suku ataupun kaum-kaum lainnya dari negara manapun, dari bahasa apapun, itu harus wajib memakai bahasa Indonesia. Bahasa asalnya itu tak boleh dipakai di Indonesia. Ya, narasinya ini mencoba menggiring opini ketika masa pemerintahan Orde Baru, yang mana saat itu diperketat penggunaan bahasa asing ketika berkomunikasi sehari-hari. Namun tujuannya untuk memperkuat identitas nasional, dan menekankan pentingnya penggunaan bahasa kenegaraan, karena jumlah etnis di Indonesia yang mencapai 1.300 dengan bahasa etnisnya masing-masing. Sehingga bahasa nasional yang harus diutamakan. Tetapi itulah proses bernegara yang menekankan nasionalisme. Namun saat itu bukan dilarang total karena pelajaran bahasa Mandarin tetap diajarkan di sekolah maupun lembaga-lembaga kursus bahasa asing. Akan tetapi narasi bahasa-bahasa lain tidak boleh digunakan di Indonesia. Itulah yang ngawur. Karena buktinya, selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa-bahasa daerah yang mencapai 720 bahasa, tetap digunakan oleh orang-orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini belum termasuk bahasa-bahasa asing yang juga diketahui oleh warga negara Indonesia, tetapi bahasa Indonesia tetap diutamakan. Sehingga ada semboyan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan pelajari bahasa asing. Kalau di Malaysia, bebas, sangatlah bebas, geng. Orang Cina itu memakai bahasa Mandarin, Kantonis, boleh, bebas. Orang India memakai bahasa Tamil, itu pun juga boleh, bebas. Itulah kebebasan Malaysia. Di Malaysia, membuka kebebasan seperti itu yang bertujuan untuk membuat kenyamanan para orang-orang yang berasal dari mana-mana pun, asalkan tak lupa dengan Malaysia harus wajib menghargai, menghormati, jaga adab dan juga kesopanan kepada bahasa Melayu Malaysia. Oke, mungkin orang ini kurang berselancar, bahwa sejak merdeka hingga saat ini, urusan kebahasaan di negara tetangga masih menjadi perdebatan sebagai akibat dari sistem yang diterapkan yaitu integrasi. Dan ini berbeda dengan Indonesia maupun beberapa negara lainnya yang menerapkan sistem asimilasi. Sehingga sampai saat ini mencuat ragam persoalan, tidak hanya dalam urusan bahasa, namun juga pada soal jati diri berbangsa dan bernegara. Di video kali ini saya akan membahas video yang cukup menarik, yaitu tentang bahasa. Begitu ramainya orang Malaysia fasih berbahasa Cina, dan ada orang Cina Indonesia itu tak boleh berbahasa Mandarin. Bahkan ada orang Cina Indonesia itu merasa malu pertama kali ke Malaysia karena kebiasaannya di Indonesia. Hai guys, aku tuh mau menceritakan hal yang malu-maluin Paul, yang tiba-tiba aku ingat sampai sekarang. Jadi sebenarnya kejadiannya udah lama, tapi aku tuh salah sebut bahasa Melayu jadi bahasa Jawa. Sumpah aku
ngisi nih beneran, iku malu-maluin pol. Soalnya jadi ceritain tuh, aku tuh mau beli barang kan, kalau nggak salah ini tuh di Watson di Keep Mall. Aku tuh bayar di kasir, terus kayaknya mungkin mbaknya tuh denger ya kalau misalnya aku tuh bukan orang Malaysia, jadi mungkin aku orang Indo atau gimana, aku nggak tahu mbaknya kenapa kok bisa tahu. Terus mbak itu nanya, Isa bahasa Melayu nggak? Terus tebak tak jawab apa? Aku bilang sitik, anjir, harusnya kan sikit-sikit Ya, bahasa sikit-sikit. Melayu nih. Aku bilang sitik, anjir tuh bahasa Jawa, sumpah itu bahasa Jawa. Terus kayak sampai sekarang tuh misalnya tak pikir-pikir ya, aku malu pol, anjir, malu itu sampai ke ubun-ubun, bayangin. Kayak anjay, terus mbak langsung tahu kalau misalnya aku orang Jawa Indonesia, kayak sumpah beneran. Oke, you fix malu pol. Nah, video yang direaksi sebenarnya video dari seorang gadis Tionghoa Indonesia yang salah menyebut bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. Namun tiba-tiba ditarik judulnya bahwa Cina Indonesia dibuat malu, orang Melayu Malaysia lebih fasih berbahasa Cina. Ini yang dikatakan sudah menganut paham cocoklogi dan wahamisme. Kemudian hal ini pun terkesan dilebih-lebihkan, seakan-akan orang Melayu di Malaysia, semuanya bisa berbahasa Cina. Padahal dalam faktanya siapa yang tidak tahu, bahwa urusan kebahasaan di negara tetangga ini sampai sekarang belum kelar-kelar. Ia ingin menunjukkan kehebatan warga negara tetangga, yang katanya dari kecil sudah diajarkan ragam bahasa, sehingga membuat mereka bisa menguasai beberapa bahasa. Nah, pertanyaan benarkah seperti yang disampaikan? Setelah 1 bulan di Malaysia, kita kembali ke Indonesia, dan satu hal aku rindu tentang Indonesia adalah bisa pakai bahasa Indonesia. Aku sudah pikir bahasa Malay dan bahasa Indonesia mirip sekali, tapi orang Malaysia dia mengerti kita banyak hal. Jadi aku butuh ini, selamat sore. Mereka tidak mengerti, dan kemarin satu orang bilang, oh silakan pakai bahasa Inggris. Aku mengerti kamu. Man, aku sudah pikir kamu kembar sekali, ya. Dan aku sudah pikir aku bisa pakai bahasa Indonesia di sini. Pelancong Korea ini tak jumpa guru bahasa Melayu di platform tadian. Akhirnya belajar bahasa Melayu dengan guru bahasa Indonesia. Sebuah saluran YouTube John Random Books baru-baru ini telah memuat naik video di mana dia benar-benar ingin belajar bahasa Melayu. Tetapi malangnya dia tidak menjumpai guru bahasa Melayu di laman web pembelajaran bahasa itu. Hello everyone. A few weeks ago, I took my very first Bahasa Melayu online lesson, and today's video is about how the session went. By the way, I could not find anyone teaching Bahasa Melayu on the learning platform that I've been using, so I had to search for someone who speaks Indonesian and ask whether he or she can teach Malaysian language. Ironinya apa yang dia dapati, terdapat ramai guru bahasa Indonesia di sana. Akhirnya dia menghubungi salah seorang guru bahasa Indonesia dan bertanya apakah dia boleh mengajar bahasa Melayu juga. Ya, dari testimoni warga asing ini, sudah menunjukkan bahwa ada warga tetangga sendiri yang tidak mengetahui bahasa kenegaraannya. Dan itu yang sering dikeluhkan oleh pemerhati bahasa maupun politisi di negara tetangga ini. Ini belum lagi sesama warga negaranya sendiri yang malah takjub, kalau ada warga negara beretnis lain bisa berbahasa kenegaraan. Padahal mereka adalah sesama warga negara Malaysia. Assalamualaikum. Saya ada satu persoalan di sini. Kenapa kita selalu rasa teruja bila ada orang Cina dan India di negara kita yang boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan fasih? Bukankah bahasa kebangsaan di negara ini bahasa Melayu? Bukankah orang Cina dan India merupakan sebahagian daripada rakyat Malaysia? Jadi mengapa kita kena rasa teruja? Kerana sememangnya mereka perlu tahu bercakap dalam bahasa kebangsaan selaku warga negara Malaysia. Saya duduk di Turki selama 7 tahun dan di Turki ada macam-macam etnik. Antaranya yang paling terbesar selain Turki adalah Kurdi. Kurdi dalam 20 juta. Saya tak pernah lagi jumpa orang Turki yang rasa teruja bila ada orang etnik Kurdi yang boleh bercakap dalam bahasa Turki dengan fasih. Begitu juga di Perancis. Tak pernah lagi orang Perancis rasa teruja dengan golongan Perancis lainnya yang boleh cakap dalam bahasa Perancis. Kerana apa? Kerana itu adalah negara mereka, mereka lahir di situ dan memang mereka bercakap dalam bahasa tempatan. Cuma satu-satunya negara yang mana rakyatnya berasa teruja dengan rakyat Malaysia lainnya bercakap dalam bahasa kebangsaan sampai jadi tular dan sebagainya. Jadi persoalannya di sini, adakah kita mempunyai krisis identiti?
ataupun kita hanya menyifatkan rakyat Malaysia itu adalah daripada kalangan orang Melayu dan Bumiputera dan orang Cina dan India itu bukan sebahagian daripada rakyat Malaysia, maka kita rasa teruja dengan mereka. Ini ada something wrong bagi saya. Ya, perkara ni tak sepatutnya berlaku. Kita tak sepatutnya rasa teruja bila orang Cina dan India bercakap dalam bahasa kita, kerana mereka adalah rakyat kita. Yang kita rasa, kalau kita nak rasa teruja apabila ada Mat Saleh, orang Arab, orang bukan negara Malaysia yang boleh bercakap dalam bahasa kita dengan baik. Itu baru betul. Jadi apa pandangan anda tentang perkara ni? Guys, tadi waktu aku kat club golf, aku jumpa satu orang uncle ni. Dia keturunan Chinese. Aku tegur dia, "Uncle, you Chinese?" Lepas tu dia kata, "Bukan, I'm Indonesian, tapi I keturunan Chinese." Dan yang I respect dengan dia kan, waktu dia sembang dengan kawan-kawan dia tu kan, walaupun kawan dia berketurunan Chinese, tapi dia cakap bahasa Indonesia. Dan dia kata, "Saya lahir kat Indonesia, saya bangga jadi orang Indonesia." Rasa macam wow, amazing kan. Compare dengan Malaysia guys, dia macam mana nak cakap, Chinese dengan Chinese, dia sama ada dua bahasa, sama ada dia cakap Chinese ataupun dia cakap English. Kalau dia orang berjumpa kan, itulah beza kan. Itulah nak buat macam mana kan, kita negara tak sama kan. Hopefully negara kita tak racist lah kan. Macam mana Indonesia ni, orang kata diorang ni semuanya bangga jadi rakyat Indonesia. Itu yang kita nak. Assalamualaikum. Namun satu hal yang terpenting bagi orang Indonesia beretnis apapun, akan lebih malu jika tidak bisa berkomunikasi dan fasih dengan bahasa nasionalnya, ketimbang malu karena tidak bisa berbahasa asing. Karena ketika hidup dalam suatu negara, tidak hanya menunjukkan identitas etnisnya, akan tetapi identitas nasionalnya yang paling utama. Hal ini karena sebelum berinteraksi dengan orang asing, interaksi yang paling pertama adalah dengan sesama warga negaranya. Kemudian yang membedakan warga negara keturunan di Indonesia, mereka tidak hanya fasih berbahasa Indonesia, namun juga fasih berbahasa daerah, di mana mereka berdomisili di Indonesia. Akan tetapi semuanya tetap dalam satu semboyan yaitu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa yaitu Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.